Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di pagi hari ini kami dapat beribadah, walaupun dalam situasi yang ada. Tapi Engkau Allah beserta dengan kami. Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam semua situasi dan keadaan. Karena itulah kami dapat bersukacita, menjalani hari-hari kami, menjalani kehidupan kami, karena kami tidak sendirian. Kami mempersiapkan hati kami. Isilah kami dengan kebenaran-Mu, supaya kebenaran yang diperdengarkan bagi kami dapat menjadi berkat, menerangi pikiran kami, membukakan hati kami, sehingga Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat ini sekalian. Mari kita membaca dari Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat pertama sampai ayat 13. Matius pasal 25 ayat pertama sampai ayat 13 kita baca bergantian. Saya baca ayat ganjil, kita semua baca ayat genap. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab ternyata kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang berhasil setia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datangnya juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi dia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tema khotbah kita hari ini, jangan sepele. Ya, jangan sepele. Seringkali kita menganggap banyak hal dengan sepele. Sepele itu berarti kurang menghargai, ya. Sepele itu berarti menganggap sepi. Itu sepele. Nah, kalau kita lihat contoh, misalnya ketika seseorang menjemur padi atau menjemur pakaian, waktu dia melihat langit gelap, pasti dia tidak menganggap sepele. Dia bergegas. Seringkali orang kalau sudah gelap di atas, di langit, dia tidak memikirkan lagi apa-apa, tetapi dengan kencang dia berlari. Ya, sekencang-kencangnya dia berlari. Untuk apa? Untuk menyelamatkan pakaiannya, untuk menyelamatkan padinya. Maka banyak juga orang oleh karena tidak peduli lagi apa-apa, karena mau menyelamatkan bisa terjatuh. Ya, ada yang terjatuh, ada yang terpelencong. Karena apa? Ada yang mau diselamatkan. Berarti dia tidak menganggap sepele dengan gelap yang ada.
hujan yang akan datang, padahal belum datang. Hujannya belum turun, tapi dia sudah berlari-lari, dia sudah jatuh duluan. Saudara, mari kita buka mata, buka pikiran, apa yang sedang terjadi di hadapan kita saat ini. Apa yang sedang diperhadapkan kepada kita di seluruh dunia pada saat ini. Ini seharusnya membuka mata kita, membuka pikiran kita, sehingga kita tidak menganggap sepele kejadian-kejadian yang tidak berakhir sampai saat ini. Kita merasa bahwa sebentar lagi sudah aman, sebentar lagi akan berakhir, semua kembali normal. Ternyata tiba-tiba muncul yang baru. Ini berarti sama dengan langit yang hitam, sama dengan kejadian-kejadian yang kita alami ini. Mengapa kalau langit hitam kita bergegas? Mengapa dengan situasi keadaan yang kita alami kita tidak bergegas? Malah kita berlambat-lambat. Malah kita tidak menghargai kesempatan yang masih ada. Saudara-saudara, banyak sekali yang sudah meninggal. Banyak sekali yang sudah mati oleh karena sakit penyakit, oleh karena COVID. Kita dekat saat ini. Berarti kita yang hidup zaman ini adalah zaman yang dekat dengan maut. Kalau kita dekat dengan maut, apa tindakan kita? Apakah kita tutup mata? Apakah kita anggap ini biasa-biasa? Apakah kita anggap sepele semuanya yang terjadi? Maka gambaran daripada 5 garis bodoh ini adalah orang yang tahu dia mendekat kepada maut, tapi tidak ada persiapan. Gadis bijaksana, gadis bodoh adalah gambaran manusia yang hidup di tengah-tengah dunia. Manusia semuanya punya pelita. Semua kita ada pelita. Yang bijaksana ada pelita, yang bodoh ada pelita. Tetapi yang bijaksana tidak cukup hanya pelita saja, namun ada minyaknya. Kalau yang bodoh, dia hanya pelita tanpa minyak. Apa maksud ini? Ini perumpamaan, saudara. Kalau perumpamaan itu berarti diibaratkan, dicontohkan seperti itu. Nah, kalau pelita, satu saat kalau dia tidak ada lagi minyaknya, pasti padam. Manusia semua yang ada di bumi ini, semua Tuhan izinkan hidup. Kita semua hidup, itulah arti pelita. Kita punya kehidupan di bumi, tetapi ingat, satu saat semua pasti padam. Pelita kita pasti padam, hidup kita pasti berakhir, kehidupan pasti ada kematian. Itu maksudnya di sini. Nah, kalau begitu, ada orang yang menganggap sepele, datang hujan, dia tidur-tidur, gelap gulita di atas, dia santai. Apa yang akan terjadi dengan dia? Kain yang sudah kering akan kembali basah. Yang padi yang sudah kering akan tidak terpakai. Ini artinya kerugian. Kalau manusia tahunya hanya hidup, mengerti ada kehidupan, lalu mengerti ada kematian, kalau sebatas itu saja tanpa mempersiapkan, maka akan terjadi celaka, akan terjadi kerugian, saudara. Tidak mungkin orang yang tidak punya persiapan tidak rugi, pasti rugi dalam hidupnya. Kain sudah kering dibiarkan, sudah datang petir, dia menyambar-nyambar, dia tenang, santai, akhirnya turun hujan, basah semua. Kita sudah bertahun-tahun, dari tahun 2019, sekarang 2021,
berubah pikiran. Oh, rupanya saya dekat ke maut saat ini. Saya dekat kepada kematian. Saya tidak tahu apa yang jadi besok. Apa yang terjadi nanti? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Karena itu saudara, kalau kita tidak tahu apa yang terjadi nanti, berarti perlu dipersiapkan. Sama seperti gadis bijaksana. Gadis bijaksana belum tahu kapan datang pengantin itu. Mempelai itu kapan datang belum tahu, namun dia sudah punya persiapan minyak. Banyak orang kira begini, kan nggak tahu kapan Yesus datang. Kan belum tahu kapan waktunya, ya udah nanti aja. Masih panjang perjalanan, masih banyak kesempatan. Nah, orang yang seperti itu adalah orang yang menganggap sepele. Walaupun kita tidak tahu kapan Yesus datang kedua kalinya, dia pasti datang. Walaupun kita tidak tahu kapan kita mati, kita pasti mati. Ini harus digarisbawahi. Semua manusia pasti mati. Semua pelita pasti padam. Maka ada minyak untuk menyambung. Supaya ketika habis minyaknya, dia bisa masukkan minyak baru, membuat ada kembali pelitanya menyala. Kehidupan manusia yang satu kali di bumi akan berakhir. Lalu bagaimana supaya kita kembali hidup kedua kalinya? Harus ada, ya, dipersiapkan sekarang. Minyak itu apa? Ya, apa yang menjadi minyak? Tentu Kristus harus ada di dalam kehidupan kita, karena Kristus itulah kehidupan. Di dalam Dia ada hidup, di luar Dia mati. Maka siapa di dalam Kristus, dia mempersiapkan dirinya untuk hidup kedua kali. Berakhir kehidupan pertama di bumi, dia akan hidup kedua di surga. Itulah artinya mempersiapkan diri. Tapi kalau kita menganggap sepele, kita akan bahaya, saudara. Jadi marilah kita belajar. Belajar dari pengalaman, belajar dari kejadian, belajar dari apa yang terjadi saat ini. Situasi, keadaan, membuka pikiran kita untuk apa Tuhan izinkan saya masih hidup sampai sekarang. Untuk apa Tuhan izinkan saya masih ada sampai saat ini. Tentu ada maksudnya. Supaya kita boleh mempersiapkan diri kita, saudara. Mempersiapkan diri kita untuk hidup kedua kali. Walaupun nanti di sini padam, di sini berakhir, tetapi ada minyaknya, ada Kristus di dalam hidupku yang membuat aku hidup lagi. Hidup kedua. Hidup pertama pasti berakhir, hidup kedua diawali. Ya, kalau orang hanya taunya hidup pertama saja, memikirkan makan minum pakai saja, memikirkan kebutuhan tubuh saja, itu pasti berakhir. Saudara-saudara, kalau itu aja perjuangan kita itu semua akan berakhir. Kalau tidak ada persiapan untuk hidup kedua kalinya, betapa ruginya saudara hidup. Jadikanlah situasi ini, jadikanlah keadaan yang terjadi saat ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Menjadi satu hal yang sangat penting, mempersiapkan diri kita. Saudara, apa yang terjadi kepada orang yang tidak punya minyak? Tiba-tiba mempelai datang tanpa dia tahu. Karena tadi dia kira, oh mempelainya gak datang-datang kok. Akhirnya mereka tertidur. Sesudah tertidur, tiba-tiba mempelai datang. Yang bijaksana bisa menyongsong mempelai, karena ada minyak dalam buli-buli mereka. Yang bodoh tidak bisa menyongsong karena tidak ada persiapan mereka. Akhirnya mereka ketuk-ketuk pintu. Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tapi apa kata mempelai? Aku tidak
dipakai ketika kita mati, walaupun kita menjerit, Tuhan, tolong aku. Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Kesempatan sudah berakhir. Hanya satu kali kesempatan mempersiapkan diri. Oleh karena itu semua keadaan, semua situasi yang terjadi di depan kita, ini hal yang penting kita pikirkan demi keselamatan jiwa kita. Bukan mengeluh untuk perkara jasmani, bukan mengeluh untuk ekonomi, tetapi membuka mata. Apa maksudmu ya Tuhan? Apa rencanamu di balik semuanya ini? Apa yang lebih penting? Apa yang lebih mahal daripada semua kejadian yang kami alami? Lalu Tuhan katakan, aku mau supaya kamu membuka pikiranmu, supaya kamu jangan tertidur, jangan terlena, jangan menganggap sepele apa yang terjadi, supaya kamu pikirkan kehidupanmu yang kedua. Kalau saya buat normal selalu ya, tidak ada perubahan apa-apa, kamu ngantuk, kamu akan tertidur, terlena. Kenapa? Karena sudah terbiasa, oh nanti begitu juga, nanti seperti itu juga, gak ada gelombang. Tahun depan begitu, tahun berikutnya seperti itu, tidak ada perubahan, membuat mata orang tidak terbuka. Maka semua Tuhan izinkan terjadi, karena Tuhan mau membuka mata rohani kita untuk melihat apa yang penting bagi diri kita, apa yang penting bagi hidup kita. Selama kita hidup di waktu yang pendek, di waktu yang singkat ini, jangan kira hidup panjang, jangan kira hidup selamanya. Kita hidup hanya pendek, sementara, sebentar. Lalu waktu pendek sebentar, kalau tidak bijaksana memakaikannya untuk mendapat kehidupan yang kedua, maka celakalah kita, saudara. Sudah hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, ya, hidup dalam kengerian, tapi mati dalam kecelakaan. Berapa kali rugi? Maka Tuhan ingatkan hari ini, jangan menganggap sepele kejadian di sekitarmu. Apa yang kamu lihat, bukalah mata, persiapkan diri menjadi orang bijaksana. Tidak hanya memikirkan perkara-perkara yang sementara, tapi pikirkan perkara kekal. Kehidupan yang kekal yang kedua kali. Berakhir hidup satu kali, kalau hidup kedua kali, itulah keuntungan bagi orang percaya. Maka orang percaya kenapa tidak takut mati? Karena sesudah dia mati meninggalkan bumi, dia akan hidup sekali lagi, menikmati kesenangan selamanya, tidak ada akhir. Malah semua penderitaan berakhir, dia wali dengan kesukaan. Itu pengharapan orang beriman, pengharapan orang percaya. Sehingga orang percaya itu tertuju matanya kepada yang kekal. Perjuangannya pun perkara jiwa, bukan perkara tubuh. Tubuh pasti sakit, tubuh pasti mati, tapi jiwa sekali percaya, dia akan hidup, dia akan bersama Tuhan di dalam kerajaannya, menikmati kesenangan. Jadi hari ini saudara, apakah saudara seperti gadis yang bodoh, ya hidup orang hidup kita, kerja orang kerja kita, ya kemudian punya anak orang lain, kita juga punya keturunan, sekolahkan anak kita juga sekolahkan, tapi tidak jelas. Tidak jelas apa yang kita mau capai dari semua ini. Kalau hanya sebatas itu, berarti kita hidup dalam kelelahan, kita hidup dalam penderitaan, kita hidup dalam kesusahan. Sudah dunia
kepada Dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup bukan hanya untuk makan, minum, pakai, sekolah, lalu kerja. Makan, minum, pakai, kerja juga untuk makan. Ya, kerja untuk apa? Dapat uang untuk apa? Makan. Semuanya untuk perut. Tapi tujuan Tuhan bukan sebatas itu. Tujuan Tuhan kita ada, tujuan Tuhan kita di bumi masih diizinkan mempersiapkan diri kita. Bagaimana supaya kita benar-benar hidup kedua kalinya. Nah, bagaimana supaya kita hidup kedua kali? Mari kita baca dari Ibrani pasal 9. Ibrani pasal yang ke-9. Ayat 27, 28. Ibrani 9, 27, 28. Saya akan bacakan, saudara perhatikan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Berarti saudara, kita tahu kehidupan manusia, semua manusia sudah ditetapkan hidup hanya satu kali dan sesudah itu mati. Manusia ditetapkan hidup satu kali dan sesudah itu mati. Jadi kalau demikian, kematian tidak bisa dielakkan. Kematian jasmani tidak bisa dielakkan oleh siapapun. Apapun pangkat kita, apapun jabatan kita, bagaimanapun status kita, status sosial, ekonomi, dan sebagainya, bagaimanapun pengaruh kita, firman Tuhan katakan, kematian tidak bisa dielakkan. Apakah mati karena kena COVID? Apakah mati tiba-tiba? Apakah mati karena kecelakaan? Apakah mati tidur? Yang penting sudah merupakan ketetapan. Kalau itu ketetapan Allah, tidak bisa diingkari. Kalau ketetapan Allah tidak bisa dihindari oleh siapapun. Karena itu saudara, apakah selesai sesudah kematian? Firman Tuhan katakan tidak. Manusia ditetapkan mati satu kali saja, ada koma. Berarti bukan titik, tidak selesai. Manusia ditetapkan mati satu kali dan sesudah itu dihakimi. Berarti jangan menganggap kematian adalah selesai semuanya. Kematian berakhir kesusahan, tetapi firman Tuhan katakan kematian terjadi penghakiman. Bagaimana supaya kita nanti bisa bebas dari penghakiman? Bagaimana supaya kita diselamatkan? Itu dari ayat 28 mengatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Mengapa Yesus mati satu kali menanggung dosa banyak orang? Bukan menanggung dosa semua orang. Sebanyak yang mau menerima Dia, itulah yang ditanggungnya. Sebanyak orang yang mau percaya, menerima pengampunan yang dilakukan Yesus, sejauh itulah diampuni. Walaupun Dia sudah mati bagi semua, tapi kalau bukan semua menerima, maka tidak semua ditanggung. Jadi tidak otomatis kematiannya membuat semua orang Kristen sudah diampuni. Tidak.
Ingat ini, menanggung dosa banyak orang artinya sebanyak yang mau menerima Kristus. Bukan karena Yesus sudah mati, otomatis semua dosa manusia sudah diampuni, tidak. Sebanyak yang mau, sebanyak yang percaya menerima kematian Kristus untuk pengampunan dosanya, sejauh itulah yang diampuni. Dan yang kedua, kedatangannya kedua kali tidak lagi untuk mengampuni dosa. Kedatangan Yesus kedua kali nanti adalah menganugerahkan keselamatan bagi yang menantikan Dia. Berarti kedatangan Yesus kedua kali tidak ada lagi pengampunan. Keselamatan pengampunan dosa terjadi saat ini. Bukan nanti, tetapi sekarang ini. Kedatangan Yesus yang pertama sudah terjadi, sudah dilakukan, kematiannya sudah digenapi. Lalu siapa yang menerima, dia diselamatkan. Ketika Yesus datang kedua kali, tak ada lagi pengampunan. Jadi jangan tunda-tunda, jangan anggap sepele. Kalau saudara diizinkan Tuhan masih hidup sampai saat ini, berarti masih ada kesempatan, masih ada kemurahan Tuhan. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Penyesalan yang terlambat tidak bisa menolong. Ingat orang kaya sesudah mati menyesal luar biasa, tapi tidak ada pertolongan. Itulah gambaran seluruh manusia. Siapapun kita, kamu tidak sekarang mempersiapkan diri, ketika kematian tiba, tidak ada lagi pengampunan. Maka saat ini adalah kesempatan yang baik, kesempatan yang sangat indah yang Tuhan berikan. Banyak waktu di rumah saja, banyak kesempatan kita di rumah saja. Berarti banyak waktu mempersiapkan diri untuk mendapatkan pengampunan dosa, mendapatkan keselamatan, kehidupan kedua, supaya sesudah aku meninggalkan bumi yang ini, pertama ini, kehidupanku yang pertama, aku akan memulai dengan kehidupanku yang kedua. Jadi kita adalah orang-orang yang punya pengharapan, bukan sampai kematian saja. Jangan anggap kematian itu surga, saudara. Banyak orang beranggapan mati itulah surga. Maka setiap orang mati, ya entah penjahat, entah pembunuh pun tadi dia bilang, dia sudah ke rumah bapak. Di mana rumah bapaknya? Ya. Karena kalau di rumah bapak gak ada dosa. Sebelum dosa diselesaikan di bumi, dia tidak akan diterima di rumah bapak. Maka Tuhan Yesus datang ke bumi menyelesaikan dosa. Bukan asal semua orang mati udah ke rumah Bapa. Semua orang mati entah siapapun dia sudah ke surga. Surga itu di mana? Bukan sembarangan surga. Surga adalah tempat kudus. Satu dosa pun tidak ada di sana. Maka sebelum diampuni sekarang oleh Tuhan Yesus yang tak berdosa, maka dia tidak akan diterima di surga. Mengapa kita memerlukan kematian Yesus? Mengapa kita perlu menerima pengorbanannya? Karena itu satu-satunya yang bisa menyucikan kita dari semua dosa kita. Enggak ada yang lain. Jadi siapapun kita, apapun latar belakang kita, kalau belum disucikan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, kita tidak akan diterima di surga. Surga adalah tempat. Surga itu bukan di tanah. Jangan kira surga itu ketika dikuburkan dia disitulah surga. Dia tidak lagi makan, dia tidak lagi bekerja, dia tidak lagi memikirkan. Surga bukan di situ, saudara. Maka jangan sering-sering ke kuburan, jangan kira di situ surga itu. Surga itu di rumah Bapa merupakan satu tempat tinggal yang
Tapi siapa yang belum diampuni, dia akan dicampakkan ke dalam lautan api yang lebih ngeri daripada kengerian sekarang ini. Kalau kengerian sekarang ini masih bisa kita hindari, tapi kengerian di api neraka tak ada satupun yang bisa menghindarinya kalau sekarang dia tidak mempersiapkan diri. Oleh karena itu saudara-saudara, kesempatan yang Tuhan berikan jangan anggap sepele, jangan sia-siakan, jangan buang-buang. Bukalah mata rohani kita. Kristus sudah korbankan nyawanya. Hanya melalui pengorbanannya dosa kita bisa diampuni. Orang yang sudah diampuni yang bisa diterima di surga. Waktu Yesus datang kedua kali, orang seperti itulah yang diselamatkan. Tapi kalau kita belum, maka ketika dia datang kedua kali, tak ada lagi kesempatan, tak ada lagi pengampunan. Walaupun kita menjerit-jerit minta tolong, tidak ada lagi belas kasihan. Allah berbelas kasihan sekarang ini. Ini saatnya Allah berbelas kasihan kepada semua manusia. Maka jangan anggap sepele kejadian yang terjadi saat ini. Tuhan izinkan ini supaya kita datang kepada Dia. Kita mau hidup kedua kali. Walaupun aku mati, tetapi aku akan hidup sekali lagi kalau dosaku sudah diampuni. Ini yang perlu dipersiapkan saudara-saudara. Jadi siapa yang belum mempersiapkan diri, inilah waktunya, inilah kesempatan bagi kita. Mari kita benahi diri, mari kita persiapkan diri. Jangan nanti menyesal di kemudian hari. Tidak ada gunanya, tidak ada artinya, dan tidak ada pertolongan lagi. Tapi kalau sekarang kita mempersiapkan diri, kitalah yang paling berbahagia. Karena setiap orang yang mempersiapkan dirinya sekarang, dia orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana akan diterima oleh Tuhan. Saudara-saudara, bagi yang sudah menerima pengampunan dosa, ini kesempatan berbagi. Ini kesempatan menceritakan kepada banyak orang. Karena kalau kita sudah mendapatkannya, kita tidak bagikan. Itu sama dengan egois. Itu sama dengan mementingkan diri sendiri. Hidup untuk diri sendiri. Tetapi orang yang telah diselamatkan, dia bukan hidup untuk dirinya lagi, tapi hidup bagi Kristus. Menceritakan pengampunan dosa yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kematian pasti terjadi. Semua manusia ditetapkan mati satu kali dan tidak selesai. Ada penghakiman. Bagaimana supaya kita bisa lolos? Kita harus menerima pengampunan dari Kristus. Orang yang diampuni adalah orang yang menerima pribadi Tuhan Yesus. Dan orang yang sudah menerima pribadi Tuhan Yesus, dia diselamatkan. Maka waktu Yesus datang, dia akan dijemput. Inilah yang bisa kita renungkan hari ini. Berjaga-jaga. Itu ayat terakhir tadi ya, dari Matius tadi. Matius pasal 25 ayat terakhir. Saya akan bacakan kepada saudara. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu kapan memulai datang, kapan kamu mati. Tidak seorang pun mengetahui. Kalau kita tidak tahu, bagian kita adalah berjaga-jaga. Kalau kita tidur malam hari, kenapa kita kunci semua pintu? Padahal kita nggak tahu akan datang pencuri. Namun tiap malam kita kunci pintu. Itu artinya apa? Berjaga-jaga setiap malam. Mana tahu nanti malam ada pencuri. Tuhan pun tidak tahu kapan datang. Kita pun tidak tahu kapan mati. Karena itu perlu berjaga-jaga. Kalau kita sudah persiapkan diri, kita sudah diampuni, kapanpun dia datang, kapanpun kita dipanggil, toh kita tidak takut lagi. Karena sudah ada jaminan keselamatan.
Jadi saudara-saudara, ini adalah fakta. Mengapa tiap malam semua kunci pintu? Karena menjaga pencuri. Kenapa kita tidak berjaga-jaga untuk jiwa kita? Padahal jiwa yang paling penting. Tapi rumah tiap malam kita kunci. Rumah kita, hati kita, jiwa kita tidak seperti itu kita mempersiapkan. Seharusnya jiwa yang paling perlu, paling penting berjaga-jaga. Mengapa? Karena kita dekat ke maut. Orang yang dekat ke maut tentu dia ketakutan. Daerah yang tidak aman, pintunya 2 lapis. Kan begitu ya? Ada pintu papan, ada pintu besi, ada gembok. Itu artinya daerah tidak aman. Kita situasi tidak aman. Bahwa maut mendekat. Mengapa tidak berjaga-jaga? Itu yang artinya jangan sepele. Orang yang tahu dekat ke maut, persiapannya lebih matang. Persiapannya lebih serius. Oh, gimana pun aku akan berangkat, kok apa yang persiapanku ya? Sebentar lagi aku akan pulang. Ku tinggalkan ini semua. Apa yang ku persiapkan kalau aku pulang? Coba kalau saudara mau berangkat ke luar negeri, tapi gak pernah urus paspor. Tiba waktu giliran mau berangkat, saudara bisa berangkat gak? Gak bisa. Kita juga demikian. Kita bukan ke luar negeri, tetapi ke surga. Harus ada tiket masuk surga. Tiketnya satu untuk semua. Beda ya, kalau ke luar negeri kan banyak tiket. Kalau ke surga tiketnya satu untuk semua. Itulah pengorbanan darah Kristus. Maka setiap orang yang menerima dosanya diampuni, dia diterima di surga. Berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya mau menjemput kamu. Kita tidak tahu kapan Yesus datang kedua kali. Tapi perbagian kita adalah berjaga-jaga. Hidup pasti berakhir, pelita pasti padam. Yang ada minyaknya dia akan bisa menyalakan lagi. Yang ada Kristusnya dia akan hidup sekali lagi. Maka betapa pentingnya kita memiliki Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Banyak situasi keadaan di sekitar kami yang sering mengkhawatirkan kami, menakutkan kami, karena maut dekat dengan kami. Tetapi hari ini Engkau memperingatkan kami supaya kami berjaga-jaga. Karena kami tidak tahu hari ataupun saatnya kami dijemput. Kami tidak tahu kapan Engkau datang kedua kalinya. Bagian kami adalah mempersiapkan diri. Bagaimana supaya pengampunan itu telah kami terima. Karena pengampunan dosa dilakukan bagi banyak orang. Sebanyak yang mau menerima Engkau. Bukan otomatis semua sudah diampuni, tetapi hanya bagi mereka yang menerima kematian-Mu. Itulah yang diampuni, disucikan dan diselamatkan. Bukalah pikiran dan hati kami, supaya dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami mengerti rahasia-Mu ini. Dan rahasia-Mu menjadi milik kami. Berkati kami yang sudah mendengarkannya. Biarlah Tuhan meneruskan perkataan-Mu, supaya apa yang Engkau inginkan boleh tercapai di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.